Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini saya diberikan izin untuk menjadi moderator dalam memandu diskusi pada ruang kolaborasi topik 5 yang berjudul Lembar Kerja E Evaluasi Mata Kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Yang terhormat Ibu Eka Sofia Agustina Magister Pendidikan dan Bapak Bambang Riyadi Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum, serta yang saya hormati Ibu Dr. Melianti Magister Manajemen sebagai instruktur mata kuliah. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Wulandari. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Untuk anggota dari kelompok 5 ada Dwi Handayani Nasution. Baik, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai lembar kerja evaluasi, di sini saya akan menjelaskan definisi dari where to dalam Understanding by Design, di mana disampaikan oleh Tayabi dalam Putra tahun 2023. Kegiatan pembelajaran berbasis UBD yang dibuat haruslah memenuhi panduan where to. Where to merupakan sebuah akronim yang dibuat untuk membantu merancang kegiatan dan pengalaman pembelajaran berbasis UBD yang efektif yang berfokus pada pemahaman siswa yang mendalam. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Sebagaimana disampaikan oleh Hirumi dalam Jam'an tahun 2017, bahwa penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, variabel-variabel pembelajaran yang meliputi hasil belajar, tujuan belajar, strategi belajar, pengukuran dan penilaian, peran pendidik, peran peserta didik, dan lingkungan belajar berubah pendekatannya dibandingkan dengan pembelajaran yang berpusat pada pendidik. Khusus pada aspek pengukuran dan penilaian hasil belajar, bahwa pengukuran adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Pengukuran berbasis kinerja peserta didik digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik mengaplikasikan pengetahuannya. Pendidik dan peserta didik bekerja sama menentukan kriteria keberhasilan, dan peserta didik mengembangkan keterampilan menilai diri sendiri dan rekan lain atas keberhasilan belajar. Menurut Mistar dalam Jam'an tahun 2017, penilaian diri merupakan salah satu contoh dari penilaian alternatif, penilaian yang didasarkan pada tugas-tugas autentik yang mendemonstrasikan kemampuan peserta didik berdasarkan tujuan pembelajaran. Proses yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menilai pembelajaran mereka sendiri dan teman-teman mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Cowley dan Mike Milan dalam Jam'an tahun 2017, bahwa sehubungan dengan proses yang terjadi pada penilaian diri, maka penilaian diri berfungsi sebagai penilaian formatif. Komponen kunci pada penilaian formatif adalah bukti pengetahuan dan pemahaman peserta didik, umpan balik yang diberikan kepada peserta didik, dan melakukan perubahan terhadap proses mengajar dan belajar peserta didik. Penilaian diri merupakan teknik penilaian formatif yang efektif karena informasi yang dikumpulkan bukan hanya dari sudut pandang guru semata, tetapi berkolaborasi dengan peserta didik dalam menilai proses belajarnya sendiri, meningkatkan keterlibatan akademik dan memotivasi diri peserta didik. Sebagaimana disampaikan oleh Cowley dan Mike Milan dalam Jam'an tahun 2017, bahwa sehubungan dengan proses yang terjadi pada penilaian diri, maka penilaian diri berfungsi sebagai penilaian formatif. Komponen kunci pada penilaian formatif adalah bukti pengetahuan dan pemahaman peserta didik, umpan balik yang diberikan kepada peserta didik, dan melakukan perubahan terhadap proses mengajar dan belajar peserta didik. Penilaian diri merupakan teknik penilaian formatif yang efektif karena informasi yang dikumpulkan bukan hanya dari sudut pandang guru semata, tetapi berkolaborasi dengan peserta didik dalam menilai proses belajarnya sendiri, meningkatkan keterlibatan akademik dan memotivasi diri peserta didik.
Hal ini diperkuat oleh Kartikawati dalam Rahmawati tahun 2015 bahwa terdapat hubungan kuat antara asesmen formatif terhadap pembentukan habits of mind atau creative thinking, critical thinking, dan self-regulation peserta didik. Penelitian lain mengenai asesmen formatif dilakukan oleh Saptono dalam Rahmawati tahun 2015 bahwa dengan hasil asesmen formatif terbukti dapat meningkatkan kemampuan penalaran dan berpikir analitik serta kualitas belajar. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan bisa dicapai semaksimal mungkin. Proses belajar tidak akan efektif tanpa partisipasi dan keaktifan dari peserta didik. Dalam hal ini diperlukan kreativitas pendidik dalam mengajar agar peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Penggunaan strategi dan metode yang tepat akan menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Melakukan penilaian diri pada peserta didik untuk mengevaluasi diri sendiri dalam hal kekuatan akademik serta kelemahan dan kemajuan mereka dalam menggapai tujuan. Peserta didik memantau diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan. Selain itu, peserta didik secara proaktif mempertimbangkan apa yang berhasil, apa yang tidak, dan apa yang dapat dilakukan dengan lebih baik. Dalam proses ini, guru memberikan feedback atau umpan balik formatif dalam bentuk angket atau diskusi langsung. Dengan demikian, penilaian diri memberikan kesempatan yang besar kepada peserta didik terlibat dalam pembelajaran, membuat mereka lebih mengenal diri mereka sendiri, kompetensi, cara mereka berpikir, strategi-strategi yang mereka telah lakukan, dan selanjutnya menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai untuk meningkatkan pembelajarannya sehubungan dengan hasil refleksi dari penilaian tersebut. Dengan demikian, siswa dapat memahami bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dwi Handayani Nasution. Kepada Saudari Dwi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Dwi Handayani Nasution akan mencoba menjelaskan terkait jawaban kelompok kami, yaitu jawaban atas pertanyaan dari nomor 2 dan nomor 3. Pertanyaan nomor 2, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi? Partisipasi peserta didik dalam pembelajaran sering juga diartikan sebagai keterlibatan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Partisipasi peserta didik dalam pembelajaran sangat penting untuk terciptanya pembelajaran yang efektif, aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Peserta didik dapat terlibat pada penilaian diri di akhir pembelajaran dengan menilai pekerjaannya sendiri, sehingga mereka tahu terkait langkah mana yang mereka kurang mengerti terhadap pemahaman konsep. Jam'an dan kawan-kawan tahun 2017. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan bisa dicapai semaksimal mungkin. Proses belajar tidak akan efektif tanpa partisipasi dan keaktifan dari peserta didik. Dalam hal ini diperlukan kreativitas pendidik dalam mengajar agar peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Penggunaan strategi dan metode yang tepat akan menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Melakukan penilaian diri pada peserta didik untuk mengevaluasi diri sendiri dalam hal kekuatan akademik serta kelemahan dan kemajuan mereka dalam menggapai tujuan. Peserta didik memantau diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan. Selain itu, peserta didik secara proaktif mempertimbangkan apa yang berhasil, apa yang tidak dan dapat dilakukan dengan baik. Dalam proses ini, guru memberikan feedback atau umpan balik formatif dalam bentuk angket atau diskusi secara langsung di dalam kelas. Evaluasi akhir dapat mendorong peserta didik untuk lebih giat belajar secara terus-menerus dan juga mendorong peserta didik untuk lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta mendorong pengelola pendidikan untuk lebih meningkatkan fasilitas dan kualitas belajar peserta didik. Menurut Idrus tahun 2019.
Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Menurut Biggins dan McTighe menjelaskan bahwa dalam melihat apa yang telah peserta didik pelajari dan menyempurnakannya, guru dapat mengembangkan kemampuan metakognitif dari peserta didik dengan mengkondisikan anak untuk melakukan self-assessment, self-monitor, dan self-adjustment. Salah satu contohnya melakukan refleksi di akhir pembelajaran secara jujur dan melihat di akhir pembelajaran untuk mengetahui apa yang sudah dipahami dan apa yang belum mereka pahami. Seperti yang dikutip oleh Jainal Arifin dalam Haryanto tahun 2020, salah satu manfaat hasil evaluasi adalah untuk memberikan feedback atau umpan balik kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Umpan balik dapat dijadikan sebagai alat bagi guru untuk membantu dan meningkatkan kinerjanya. Peserta didik akan dapat mengukur sejauh mana tingkat penguasaan terhadap materi jika hasil pekerjaan mereka mendapat umpan balik dari gurunya. Umpan balik tersebut dapat dilakukan secara langsung, tertulis, atau demonstrasi. Dalam memberikan umpan balik, guru hendaknya memperhatikan kualitas pekerjaan anak dan tidak membandingkannya dengan pekerjaan anak didik yang lain. Hal ini dapat membuat perasaan minder bagi peserta didik yang memiliki kemampuan yang kurang. Umpan balik sifatnya memberikan saran dan perbaikan, sehingga anak didik termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar serta hasil pekerjaannya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.